Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah sudah kita tunaikan salat subuh sebagai salah satu syarat bagi kita untuk bisa bertemu dan melihat wajah Allah yang mulia ketika Rasulullah SAW pernah bersabda pada bulan purnama. Beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian nanti bisa melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hadal qamara, sejelas kalian melihat bulan di malam ini. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada penghalang bagi kalian untuk bisa melihat Allah. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bagi yang ingin melihat Allah langsung di surga, syaratnya kalau kalian menjaga dengan baik sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam. Sebelum terbit berarti subuh, sebelum terbenam berarti sholat asar. Dua kunci ini kalau bapak-bapak bisa tunaikan dengan baik, maka akan bisa melihat Allah pada hari kiamat. Baik. Saya diberi amanat untuk menyampaikan materi tentang seimbang antara khauf dan roja, rasa takut dan harap. Berarti kita sedang membahas tentang tawazun, seimbang. Tawazun itu seimbang. Baik, sebelum masuk khauf dan roja, saya akan ajak bapak-bapak untuk memahami terlebih dahulu beberapa contoh betapa Islam mengajarkan kita tawazun. Contoh 1. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang ibadah itu apa? Dari sekian definisi ibadah yang nampaknya cukup lengkap adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Ibadah adalah apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Jadi kalau ada ucapan keluar dari mulut atau perbuatan yang kita lakukan oleh anggota badan kita, ternyata ucapan dan perbuatan itu Allah cinta, Allah ridho, maka bernilai ibadah. Contoh misalnya, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi ghusnin qata'aha min dhahri thariq. Aku lihat ada orang mundar-mandir dalam keadaan bahagia di surga. Ternyata amal yang mengantarkan dia masuk surga adalah karena dulu sering memotong dahan-dahan yang ada pada pohon di pinggir jalan karena khawatir mengganggu orang yang lalu lalang. Jadi pohon di pinggir jalan, dahannya banyak, ranting-rantingnya banyak. Ini kalau tidak dipangkas, ini kasihan nanti mobil
Kalau tidak dipangkas, nanti beban pohon ini akan berat, sehingga ketika ada angin besar bisa saja tumbang, rubuh. Akhirnya dengan golok dia patahkan ranting-ranting itu, dahan-dahan itu. Berarti mematahkan, memotong ranting-ranting, dahan-dahan yang ada pada pohon demi nyamannya orang lalu lalang memanfaatkan lalu lintas jalan itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena Allah cinta dan ridho. Mana bukti cinta dan ridho? Yataqallabu fil jannah, orang itu bahagia di surga. Bukti cintanya Allah dan menganggap itu ibadah karena orang itu masuk surga. Berarti masuk surga itu tidak hanya ada di masjid. Di pinggir jalan Bapak juga punya peluang untuk bisa masuk surga. Contoh yang lain. Aqra bin Habis menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau sedang menggendong cucu dan beliau ciumi. Si Aqra bin Habis heran dan mengatakan, ya Rasulullah, indi asyrah minal walad maqabaltu ahadan minhum. Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak, satu pun tidak ada yang pernah saya ciumi. Gantian Rasulullah heran, kaget. Punya 10 anak belum pernah diciumi. Maka beliau bersabda, al-qublatu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Ciuman orang tua kepada anak adalah perbuatan baik. Sekali mencium Allah akan memberikan 10 pahala. Man lam yarham la yurham. Orang tua yang tidak memberi rasa kasih sayang kepada anaknya lewat ciuman, orang tua itu tidak akan mendapatkan rahmat. Berarti mencium anak itu ibadah. Kenapa? Allah cinta, Allah ridho. Mana buktinya? Sekali ciuman Allah berikan 10 pahala. Contoh yang lain. Bapak-bapak dari Senin sampai Jumat keluar rumah untuk pergi bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yatakaffalu li alla yas'ala ahadan syai'an wa ana atakaffalu lahu al-jannah. Siapa yang punya prinsip, saya hanya mau makan dari hasil bekerja, maka aku jamin orang itu pasti masuk surga. Pada riwayat yang lain, yadkhulul jannata rajulun afidatuhum mithlu afidati thair. Akan masuk surga laki-laki yang punya karakter burung. Tagdu himasan wa taruhu bitonan. Burung itu pagi-pagi keluar untuk mencari makan dalam keadaan tembolok kosong, pulang di sore hari sudah dipenuhi dengan makanan di temboloknya. Jadi kalau Bapak melakukan kegiatan seperti burung, pagi keluar mencari rezeki, sore baru pulang, yadkhulul jannata, orang itu pasti akan masuk surga. Berarti bekerja itu ibadah. Kenapa? Allah cinta, Allah ridho. Mana buktinya? Orang itu masuk surga. Dari sini Bapak-bapak, berarti ibadah itu tidak hanya identik di masjid. Tidak hanya identik dari tilawatul Quran, saum Senin dan Kemis. Semua ucapan dan perbuatan kalau Allah cinta dan ridho, maka itu bagian dari ibadah. Nah sekarang mana letak tawazunnya? Seimbangnya. Letak seimbangnya ketika Islam membahas tentang ibadah adalah ketika muncul pertanyaan, ibadah apa yang paling afdol? Ternyata ibadah yang paling afdol bukan sholat, bukan jihad, bukan saum, bukan birrul walidain. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitab Madarijus Salikin jilid 1 menerangkan ibadah yang paling afdol adalah ibadah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ibadah yang paling afdol bukan sholat subuh, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh,
Bapak punya prinsip, antara maghrib dan isya di rumah saya akan baca Quran. Target 1 juz. 20 menit cukup Pak 1 juz? Kalau bacanya dalikal kitab, wah itu ya berarti 1,5 jam lah. Tapi bagi yang lancar 1/2 jam. Lebih lancar 20 menit insya Allah selesai. Taruhlah bapak-bapak sudah lancar. Pokoknya antara maghrib dan isya harus 1 juz. Sehingga 1 bulan selesai 30 juz. Begitu bapak membaca Quran, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Assalamualaikum, ada tamu. Mana yang lebih afdol? Terus membaca Quran di mana satu huruf bernilai 10, atau Quran ditutup melangkah menuju pintu untuk membukakan pintu dan menerima tamu. Ibadah yang paling afdol saat itu Quran ditutup, terima tamu. Karena menerima tamu juga bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah menyamakan antara menerima tamu dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Di hadis yang cukup terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cirinya kalau ada tamu dia muliakan. Berarti Allah tidak menganggap dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ada tamu dibiarkan. Ini menunjukkan apa? Ibadah yang paling afdol saat itu bukan baca Quran, tapi menerima tamu. Islam mengajak tawazun atau punya sikap seimbang. Contoh yang lain, Bapak akan pergi ke majelis taklim sekaligus sholat subuh berjamaah. Pahala sholat subuh berjamaah luar biasa. Ada 15 keistimewaan. Begitu pergi, keluar dari rumah, melihat di sungai ada anak yang terperosok, teriak minta tolong. Mana yang lebih afdol? Tetap melangkah ke masjid dengan harapan mendapatkan pahala. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Atau saya singkirkan keinginan saya untuk mendapatkan pahala itu dengan cara nyebur ke sungai, menolong anak itu. Maka ibadah yang paling afdol saat itu bukan pergi ke masjid tapi nyebur sungai. Karena menyelamatkan orang sehingga dia tidak mati, pahalanya juga tidak main-main. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang bisa menyelamatkan satu orang selamat tidak mati, pahalanya setara dengan menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Di dunia ini berapa miliar? Padahal yang diselamatkan cuma satu orang. Tapi pahalanya luar biasa. Seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ketika ada jamaah, saya tanya, apa ibadah yang paling afdol? Ada yang memberi jawaban, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Tapi ketika saya berikan contoh, ada dokter ahli bedah jantung. Di sini ada Pak Dokter? Ada ya? Oh, Mbak. Ya, baik. Kira-kira kalau operasi jantung membutuhkan berapa lama, Pak? 3 jam, paling cepat 3 jam. Baik. Kira-kira 3 jam. Ketika operasi sudah dimulai, dada pasien sudah disobek, tiba-tiba adzan berkumandang. Boleh tidak Pak Dokter minta izin kepada pasien, maaf ya Pak ya,
ini saya melaksanakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Oh, nggak bisa. Saya sedang menyelamatkan orang. Ini kaitannya dengan surat Al-Maidah, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang bisa menyelamatkan satu orang dianggap menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Berarti kaidah as-sholatu ala waktiha itu tidak berlaku. Sebagaimana rijalul atfa, tim pemadam kebakaran. Teman saya tanya, menjinakkan api butuh berapa menit? Oh, bisa 5 jam. Ketika semprotan sudah dibidik, adzan berkumandang, teman saya nggak bisa meninggalkan semprotan. Dia terus menyemprot. Karena kalau dia minta izin, maaf Pak, ini semprotannya nanti dilanjutkan habis sholat. Nanti ba'da duhur masih ada kultum. Itu nggak bisa. Jadi saat itu dia harus menjinakkan api. Kalau sudah selesai, silahkan menunaikan sholat. Maka disinilah ketika ada pertanyaan kapan jamak sholat itu diambil, jawabannya menjamak sholat itu diambil tidak ada kaitannya dengan safar, tapi kaitannya dengan situasi dan kondisi. Sehingga tim bedah jantung, tim pemadam kebakaran itu dipersilahkan untuk menjamak sholat meskipun lahirnya di Bekasi, bertugas juga di Bekasi. Jadi jamak tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak kaitannya dengan situasi dan kondisi. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini pertama, bahwa Islam itu tawazun ketika membahas definisi ibadah. Masalah kedua, Islam juga tawazun ketika berbicara tentang karakter manusia. Maksudnya, saya beri contoh kasus, ketika perang Badar selesai, 70 kafir Quraisy diikat, maka Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, kalian berdua saya panggil untuk menentukan 70 orang ini kita apakan. Umar menjawab, semua harus dipenggal lehernya. Saya siap memenggal keponakan saya dan sepupu saya. Disebutkan namanya. Mereka kafir, mereka sudah mengusir kita dari Mekah, mereka sudah mengotori Masjidil Haram dengan 360 patung, dan mereka berani ke sini menyerang kita, maka tidak ada hukuman kecuali mereka harus dieksekusi mati. Tapi begitu Abu Bakar ditanya, Abu Bakar menjawab, mereka kafir, tapi mereka punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ya Rasulullah, satu, maafkan mereka, kemudian dengan syarat mereka harus menembus dengan sekian uang. Di satu sisi kita nanti punya uang khas, di sisi yang lain pemaafan ini siapa tahu justru mereka simpati kepada Islam, akhirnya masuk Islam. Ternyata Rasulullah SAW sebelum memilih satu di antara dua pendapat ini, Rasulullah kemudian memuji Umar bin Khattab. Umar, sikapmu keras, tegas, meminta hukum itu harus ditegakkan. Sikap kamu persis seperti sikap Nabi Nuh alaihissalam. Ketika diumumkan akan ada adab yang menimpa kaumnya, Nabi Nuh memberikan respon, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan engkau sisakan, semua harus mati dengan adabmu. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Kalau engkau sisakan satu saja, paling-paling kafir lagi sama dengan bapaknya. Berarti Umar bin Khattab karakternya seperti Nabi Nuh. Abu Bakar, sikapmu lembut, engkau pemaaf, itu bagus.
Itu adalah sikap Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah akan mengadab kaum Bani Israel, Nabi Isa menjawab, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduka." Kalau engkau adab mereka ya Allah, bagaimanapun mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampuni mereka ya Allah, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghotban diterangkan, demikianlah Islam tidak pernah memaksakan orang untuk merubah karakter asli, selama karakter itu tidak keluar dari aturan Islam. Umar yang tegas, biarkan dia tegas. Abu Bakar yang lembut, pemaaf, dibiarkan. Itu juga benar. Maka kalau kita lihat, para sahabat itu punya banyak karakter. Seperti Abdullah bin Khudafah. Orangnya, karakternya apa? Humoris. Dibiarkan oleh Rasulullah selama humornya tidak keluar dari aturan Islam. Ada orang namanya Ar-Rabi Al-Khuwaifin. Laki-laki pendiam luar biasa. Tidak pernah ngomong kecuali kalau ditanya. Kalau ditanya 1 senti, jawabannya juga 1 senti. Habis itu diam lagi. Apakah dipaksa jangan pendiam humoris seperti Abdullah bin Udafah? Enggak, karena orang sudah diberi oleh Allah, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Semua manusia itu sudah diberi mandat oleh Allah, beramalah, berkiprahlah sesuai dengan bakat masing-masing. Coba bapak-bapak kalau ada di sini yang humoris disuruh diam gimana? Stres, bisa darah tinggi. Sementara orang pendiam disuruh humoris, nggak akan lucu. Biarkan dia humoris, biarkan orang yang punya karakter diam. Nggak masalah kalau ada ustadz karakternya tegas. Kemungkaran harus dilawan. Tapi biarkan ada sebagian ustadz karakternya lembut. Maka betapa serasinya ketika Abu Bakar menjadi khalifah didampingi oleh Umar bin Khattab, sosok lembut dan sosok keras dan tegas. Begitu Abu Bakar meninggal dunia, naiklah khalifah bernama Umar bin Khattab, didampingi sosok yang lembut, tidak sosok yang keras. Al-Khur bin Qais, seorang alim, orangnya sangat lembut. Maka bagus kalau dalam satu organisasi ada yang keras, tegas, disegani, tapi ada sisi orang yang mendampingi kepemimpinannya dengan sikap lemah lembut. Nggak tahu DKM di sini gimana karakternya, lembut semuanya atau keras semuanya. Jadi lembut dan keras itu harus ada. Itu bagian dari tawazun. Dan Islam memerintahkan kita berkiprahlah sesuai dengan bakat masing-masing. Maka ada satu kasus. Seorang ustadz begitu menikah, punya anak, ingin anaknya menjadi ustadz seperti dirinya. Pokoknya anak saya harus jadi ustadz. Ternyata anaknya jago fisika dan kimia. Lulus SMP, dia ingin masuk SMA, ingin menjadi pakar kimia. Bapaknya tidak ada maaf, kamu harus jadi ustadz. Jadi pak keke. Bapaknya ingin anaknya jadi ustadz, anaknya pengen jago kimia. Karena anaknya tidak nurut, akhirnya diam-diam ijazah SMP beserta rapot dibakar bapaknya. Apa yang terjadi? Anaknya hang sampai sekarang. Jadi ada gangguan jiwa, gangguan mental. Itu stres. Siapa yang disalahkan? Oh, bapaknya. Kalau dia ustadz harusnya tahu firman Allah di surat Al-Isra, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Orang itu beramal sesuai dengan bakat masing-masing. Tidak selamanya bapaknya ustadz, anaknya harus ustadz. Bapaknya dokter, anaknya harus dokter. Bapaknya presiden, anaknya harus jadi
presiden. Ya, ini kok nyerempet ke politik. Kita fokus lagi ke tawazun. Baik. Yang kedua, yang ketiga sebelum masuk khauf dan roja. Tawazun antara menggunakan teori langit dan teori bumi. Jadi mensikapi hidup sehari-hari, Bapak harus tawazun. Teori langit dipakai, di samping teori dunia juga diambil. Contoh, misalnya sakit, Bapak harus tawazun. Betul Bapak melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatadawau innallaha lam yanzal da'an ila anzalahu dawa. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah sudah mempersiapkan obatnya. Fatadawau, maka berobatlah. Wala tadau biharam, ingat jangan berobat dengan yang haram. Berarti pergi ke dokter, minum obat dari apotik, melaksanakan hadis ini. Tapi jangan lupa, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah yang akan menyembuhkan saya. Jadi jangan fokus ke obat. Ingat, Allah yang memberi sakit, Allah akan bertanggung jawab memberikan kesembuhan. Berarti yakin penyakit saya akan sembuh. Wa yu'jibuni al-fa'lu, yang aku sukai ketika kalian sakit, tanamkan sikap optimis bahwa kita akan sembuh. Di samping itu, Rasulullah juga mengajarkan ketika orang sakit membaca bacaan-bacaan khusus orang sakit. Seperti saya pernah kencing batu sampai 3 kali. Yang pertama dengan dokter, kedua dokter, yang ketiga bismillah, mental saya sedang bagus. Saya tidak akan ke dokter, saya ambil air putih, saya bacakan Al-Fatihah, kemudian bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, saya baca 7 kali. Saya minum, kemudian ngantuk, tidur, begitu kencing, batu keluar. Jadi pada saat kita sakit tidak hanya mengandalkan faktor medis, tapi faktor teori langit juga dipakai. Kan ada bacaan bagi orang sakit, Allahumma rabbin nas idhibil basa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru sakoman. Ada satu rumah sakit Islam itu mempraktekkan, jadi ada ustadz yang tiap hari keliling ke kamar-kamar pasien, di samping ditangani oleh dokter, ditangani para ustadz, membimbing pasien untuk membaca bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah khusus bagi orang sakit. Jadi teori langit, teori dunia. Contoh yang lain, ketika bapak-bapak mencari rezeki, teori langit dan teori bumi dipakai. Teori langitnya apa? Ba'da subuh kita akan berzikir, dan salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini pada subuh, berarti ini bagi anak-anak yang mau sekolah. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, berarti bagi orang yang bekerja. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini ba'da subuh. Nah, begitu ba'da subuh selesai, Bapak akan keluar dari rumah untuk bekerja, diantar oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu bukur. Pagi-pagi betul sudah keluar rumah untuk mencari rezeki. Jadi kalau Bapak keluar dari Senin sampai Jumat, itu sebenarnya mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faktor doa dipakai, faktor bekerja juga dipakai, karena ini menggabungkan antara teori langit dan teori dunia. Bagi para pedagang, ketika berdagang,
fa idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kumandang adzan, tinggalkan jual beli, pergi untuk salat. Fa idza qudiyatis salatu, kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, silakan kembali berpencar di muka bumi, lanjutkan jual beli lagi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, tapi ingat di sela-sela berjual beli, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, tetap zikir yang banyak. Jadi mencari keuntungan dunia tapi zikir juga dikejar. Nah, sekarang baru masuk materi inti. Menggabungkan antara khauf dan roja. Sebenarnya kurang satu, al-hub. Menggabungkan antara khauf dan roja, karena ini bagian dari rukun ibadah. Jadi ibadah itu rukunnya ada 3, hub, roja, dan khauf. Hub itu cinta, roja itu punya harapan, khauf itu ada rasa takut. Baik, kita urai. Kenapa ibadah itu harus ada hub? Coba saya berikan contoh. Misalnya urusan dunia. Ketika dulu bapak-bapak masih muda, naksir dengan si Neng. Istri bapak namanya siapa, Pak? Endang aja ya, Pak ya? Mbak Endang misalnya. Misalnya ketika saya muda, naksir dengan Mbak Endang. Jadi saya ingin menjadikan si Endang ini sebagai pendamping hidup saya. Menentukan wanita itu untuk menjadi pendamping hidup saya, pasti dasar pertama apa? Hub. Saya cinta, saya senang, saya naksir. Jadi motivasi kenapa saya menentukan dia menjadi pendamping, karena saya hub. Kemudian muncul roja. Roja apa? Harapan. Bagaimana caranya cinta saya diterima oleh si wanita itu, si Neng. Akhirnya apa? Wah, berarti saya harus punya penampilan yang bagus. Biasa mandi sehari 2 kali, ini mendadak sehari sampai 3 kali. Rapi betul. Kemudian muncul ada khauf, ada rasa takut. Jangan sampai aib-aib saya, jelek-jelek saya diketahui oleh si Neng. Berarti ketika kita mencari jodoh itu ada hub, ada roja, dan ada khauf. Nah, sekarang ketika bapak-bapak melaksanakan satu bentuk ibadah, kenapa bapak-bapak menabung, menyisihkan uang untuk pergi ke Mekah? Pasti ada rasa cinta dengan Ka'bah. Mustahil bapak-bapak menabung sedikit demi sedikit untuk pergi ke Mekah kecuali ada kecintaan, kerinduan ingin melihat Ka'bah di depan mata. Itu namanya hub. Kemudian ketika bapak beribadah di sana, pasti muncul roja. Apa rojanya? Harapannya? Harapannya saya sholat di sana, berarti 1 rakaat akan dilipat gandakan 100.000 rakaat. Harapan apa yang selain itu? Saya punya harapan di sana tiap hari minum air Zam-Zam. Harapan apa yang lain? Harapannya saya bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Kemudian perlu tidak khauf? Oh, harus. Ketika tiba di kota Mekah, maka seluruh larangan yang ada pada saat kita sedang ihram harus diwaspadai. Berarti saya tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh gosok gigi pakai odol. Berarti saya tidak boleh ngomong porno dengan istri, karena itu bagian dari rafat. Berarti kalau sedang di tanah haram saya tidak boleh mencabut rumput. Akhirnya ibadah bapak ke tanah suci ada hub, ada roja, dan ada khauf.
Ketika bapak-bapak bisa bangun untuk sholat tahajud, mustahil bapak-bapak bisa bangun jam 2 untuk tahajud kecuali bapak pasti punya cinta kepada sholat tahajud. Nah, kenapa bapak bisa cinta dengan tahajud? Ada roja, ada harapan. Harapannya apa? Sekian banyak ayat dalam Quran, surga itu hubungannya dengan sholat tahajud. Takutnya apa? Tahajud saya harus ikhlas. Jangan sampai ria, jangan sampai orang lain tahu. Tidak perlu bikin status di Facebook bahwa malam ini saya sholat tahajud. Karena sia-sia sudah bangun jam 2, pamer. Akhirnya ibadah yang saya lakukan tidak diterima oleh Allah. Nah, dari sini kemudian para ulama menerangkan, siapa yang beribadah dasarnya hub saja, fahuwa zindikun. Jadi ibadah motivasinya hanya hub, tidak ada roja, tidak ada khauf, berarti dia akan masuk ke kelompok zindik. Kan ada kelompok Pak mengatakan ibadah itu kalau masih pingin dibalas oleh Allah dengan surga, masih takut dengan neraka, itu tidak ikhlas. Itu keliru. Sehingga muncul kalimat, ya Allah, kalau aku masuk surgamu tapi engkau tidak meridhoiku, lebih baik masukkan aku ke dalam nerakamu sementara engkau meridhoiku. Ya Allah, kalau aku beribadah karena mengharap surgamu, tutup pintu surga rapat-rapat untukku. Ya Allah, kalau aku beribadah karena takut nerakamu, buka lebar-lebar neraka itu untuk aku. Jadi kalau ada orang beribadah masih ingin dibalas oleh Allah, itu berarti tidak ikhlas. Padahal bapak-bapak lihat sendiri, bertebaran hadis berkenaan dengan ibadah nanti pahalanya sekian, kan begitu. Berarti itu roja dan betul. Contoh misalnya, man sholat duha sinta asrota rokatan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, satu istana di surga Allah akan bangun. Maka ada jamaah kita tiap hari sholat duha 12 rakaat. Kenapa mas? Saya ingin punya satu istana di surga. Bagi orang yang zindik, oh itu berarti tidak ikhlas. Padahal Rasulullah menyebut fadilahnya. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Maka bapak ikut kerja bakti membangun masjid, termasuk ikut mengeluarkan dana. Ada roja tidak? Oh roja ada. Harapannya apa? Biar Allah membangunkan rumah saya di surga. Berarti punya harapan, itu betul. Sementara orang yang beribadah hanya roja saja, berarti dia murjiah. Saya sudah haji, saya sudah sholat, saya sudah saum, seolah-olah surga sudah di depan mata. Padahal boleh jadi ibadah yang dia lakukan itu banyak rusaknya, dirusak oleh tidak ikhlas, dirusak dengan akhlak yang tidak baik. Berarti dia roja tapi tidak ada khauf. Padahal betapa banyak orang yang membawa pahala sedekah tapi statusnya adalah muflis, bangkrut pada hari kiamat. Kenapa? Pahalanya banyak tapi syatama hada, dia mencaci maki ini, dia menjelek-jelekan ini, dia menyakiti ini. Akhirnya apa? Pahalanya habis, digerus, harus dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Berarti dia roja tapi tidak ada khauf. Sementara orang yang beribadah atas dasar khauf saja, khauf itu akan menjadi haruri, orang yang radikal. Sedikit-sedikit ibadah Anda tidak diterima. Ini bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah pasti masuk neraka. Ekstrim. Sampai-sampai saya pernah bertanya kepada seorang jamaah, Mas, gimana sholat 5 waktu ke masjid? Alhamdulillah, sholat 5 waktu ke masjid, kecuali subuh. Saya langsung kaget. Loh,
Kenapa subuh tidak ke masjid? Karena di tempat tinggal saya di masjid itu pakai kunut. Kunut kan bid'ah. Akhirnya menggunakan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi karena kunut subuh itu bid'ah, itu sesat, maka orang yang kunut itu pasti masuk neraka. Bahkan anak saya juga saya larang pergi ke masjid, sholatnya di rumah. Loh kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Akhirnya saya sampaikan, bid'ah itu apa? Orang itu menjawab, ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Baik, apakah Rasulullah mencontohkan sholat subuh di rumah? Kan Rasulullah tidak mengajarkan sholat subuh di rumah. Berarti Anda juga melakukan bid'ah. Itu satu. Yang kedua, status kunut itu bukan berarti Imam Syafi'i tidak pakai dalil. Jadi gini Pak, kunut itu kalau secara madhab, status kunut subuh, Hanafi dan Hambali tidak kunut, Syafi'i dan Maliki kunut. Berarti sebenarnya imbang ya secara madhab. Satu. Yang kedua, baik Hambali Hanafi tidak kunut punya argumentasi, Syafi'i dan Maliki berkunut juga punya argumentasi. Imam Syafi'i argumentasinya adalah ada hadis, saya hitung ada lebih dari 9, di antaranya adalah wa amma fil fajri lam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun untuk salat subuh beliau terus kunut sampai beliau meninggal dunia. Ini dipegang erat-erat oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali tidak kunut karena ada hadis. Sa'ad bin Thariq bertanya kepada bapaknya, "Ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillahi wa Abi Bakrin wa Umar, afakanu yaqnutuna fil fajri?" Wahai ayah, dulu engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apakah mereka kalau subuh kunut? Ai bunayya muhdats, wahai putraku, itu diada-adakan. Berarti tidak ada. Maka Imam Syafi'i kunut itu ada argumentasi, Imam Hambali tidak kunut juga ada argumentasi. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Dari sinilah Rasulullah bersabda, idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun. Ulama mustahid kalau beristihad benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Jadi di antara dua madhab ini kalau ada yang salah itu tidak diberi dosa tapi diberi 1 pahala. Jadi bapak-bapak, beribadah itu tidak hanya unsur khauf saja, ditampilkan rasa takut saja. Maka 3 ini harus ada. Hub, roja, dan khauf. Akhirnya sebelum saya tutup, sebelum Anda tanya jawab, saya sampaikan roja dan khauf itu harus berjalan seimbang. Ketika bapak-bapak menunaikan sholat tahajud, munculkan roja bahwa tahajud saya pasti akan diberi pahala oleh Allah. Tapi munculkan rasa takut, jangan sampai tahajud saya diketahui orang lain, cukup antara saya dengan Allah, karena khawatir kalau orang lain tahu muncul riya. Berarti tahajud itu ada roja dan khauf. Begitu bapak sakit, munculkan roja. Allah menjamin, fa idza maritu fa huwa yashfin. Allah yang memberi penyakit, Allah yang akan menyembuhkan saya. Khauf ditampilkan tidak? Harus ditampilkan. Tanya kepada Pak Dokter, saya sakit seperti ini, kira-kira pantangannya apa? Oh, pantangannya Anda tidak boleh minum ini, tidak boleh makan ini. Maka harus ditakuti. Roja dan khauf itu harus berjalan seiring. Sama dengan ketika seorang mencari pekerjaan, munculkan khauf dan roja. Sebagaimana orang yang mencari ilmu, khauf dan roja harus berjalan seiring dan seimbang. Demikian
materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Kuotanya ada 3. 1. Oh, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ya. Gimana Pak tadi? Kalau pertanyaannya adalah dasarnya saat ini yang berlangsung di kondisi kekinian di Indonesia. Menurut saya dulu ada pendapat dari Bapak yang sekarang jadi Wapres, Pak Kami, jadi Ketua Majelis Ulama, dan Pak Nafis, kalau BPJS itu Arab. BPJS Arab. Ya. Kemudian yang saat ini juga saya sebagai seorang psikolog, sekaligus saya juga yang memberikan juga penyakit yang saat ini dinilai itu jadi WHO atau WHO itu menyampaikan bahwa sekian detik itu kita tidak aman. Ya, karena ini kehendak dari Allah juga karena kita ini Anda harus meninggalkan dunia paling banyak urusan dengan penyakit tidak menular, jantung dan stroke. Jadi selain pertanyaan ini saat ini saya sampaikan, saya menjadi seorang dokter. Jadi kalau saya jadi spesialis seperti bukan saja, kamu harus minum obat seumur hidup. Ya, saya serangan jantung 5 kali, stroke 2 kali. Saya tidak mau minum obat karena saya tidak mau operasi. Alasannya karena begitu saya melihat ratusan bahkan banyak sekali dalil-dalil ilmiahnya kalau kita minum obat terus lebih dari 3 jenis obat sintetis kita akan rusak kalau sudah sakit otak dan jantungnya kenapa khusus dan ginjalnya sehingga mesin cuci darah banyak sekali. Oh gitu. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau kita namanya dasarnya adalah gula. Padahal penyakit gula itu kalau di BPJS harus 200 dulu baru ditangani secara paripurna. Menurut pengetahuan yang sudah saya belajar di atas dokter umum, yaitu para dokter spesialisasi dokter keluarga yang saya teruskan di Jerman. Sebaiknya gula itu setiap detik Anda makan apa saja jangan lebih 140. Begitu 200 dari dia. Oh iya. Itu adalah sudah terlambat setahun. Nah ini pembiaran orang yang harus didamping dulu gejalanya terasa itu sangat terlambat. Nah, saya membiarkan itu tadi minum obat terus sama tadi pembiaran menjadi lebih parah. Maka saya berdosa. Iya. Ya. Kemudian saya berharap jangan pernah ada orang sakit itu menghabiskan segala sumber daya. Yang terakhir adalah saya takut. Ya. Boleh saya tidak mau dari saksi yang boleh. Ya baik. Baik. Jadi gini, boleh tidak orang sakit tidak berobat. Nah, jadi ketika muncul kasus corona, akhirnya saya kumpulkan hadis dan ayat berkenaan dengan kedokteran dalam Islam. Ya, lebih dari 150 kitab saya buka itu, akhirnya saya tulis dan menjadi pelajaran di tempat kita. Jadi begini, salah satu yang dibahas, diperbolehkan bagi orang yang sakit mengambil opsi untuk tidak berobat. Islam membolehkan. Dalilnya apa?
ya Rasulullah inni usra wa inni atakasyaf fad'ullaha an yashfiyani. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Usra itu penyakit ayan, Pak. Maka kan ada unyil, usra, ucrit. Jadi usra itu ayan. Nah, ketika sedang kumat, auratku tersingkap. Tolong doakan ya Rasulullah, semoga saya sehat. Kata Rasulullah, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autuki laki. Pilih mana? Saya doakan hari ini sembuh, atau sabar, penyakit itu sampai mati engkau derita, kesabaranmu diganti dengan surga. Ya Rasulullah, ini asbir, saya mengambil opsi sabar. Berarti dia ridho penyakit itu tidak sembuh sampai meninggal dunia. Ini bukti orang-orang tertentu kalau punya mental bagus tidak berobat boleh. Seperti Imam Hambali, mentalnya bagus, tidak pernah minum obat, dan ternyata penyakit itu sembuh karena mentalnya bagus. Mental itu yang ditanamkan. Kalau tidak salah, ketika orang sakit, obat itu mungkin faktornya 10%, kejiwaan itu 90%. Seperti saya dulu pernah sakit, diperiksa dokter, ternyata dokter setelah memeriksa wajahnya berbinar, senyum, Masya Allah Pak, ini nggak ada apa-apa. Mendadak saya langsung sehat walafiat, langsung bisa jalan dengan tegap. Itu kan faktor sugesti yang luar biasa. Itu yang pertama. Jawaban kedua, obat itu kan bermacam-macam. Kalau di kitab At-Tib An-Nabawi, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kedokteran menurut Nabi, itu sebenarnya di sana Rasulullah memberikan alternatif obat-obat yang lain selain penemuan obat kimia. Barangkali orang itu meninggalkan obat kimia, beralih dengan obat-obat yang pernah disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Rasulullah juga mengajarkan selain yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, kalian bisa meneliti sendiri obat-obat yang Rasulullah sudah memberikan mandat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu daripada diriku tentang urusan dunia. Maka bisa saja alternatif yang lain seperti obat-obat dari herbal alam. Seperti begini kasus bapak-bapak, mahnya sudah sangat akut, ke dokter gak sembuh-sembuh sampai sekian tahun. Ternyata minum meracikan, ada bapak-bapak di Sakura Regency gak jauh dari sini. Itu banyak jamaah kita yang penyakitnya dengan izin Allah tidak sembuh lewat medis, ternyata minum racikan beliau banyak yang sembuh dengan izin Allah. Artinya begini, intinya silahkan ambil alternatif, saya tidak minum obat, atau saya mencari alternatif obat yang lain. Karena tadi ternyata obat kimia kalau terus diminum akan menggerus sekian organ tubuh, ya mungkin begitu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 2 kuota. Tidak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu ada, Bu? Alhamdulillah, ibu-ibu seperti Ar-Rabi Al-Khuwaithim. Tidak pernah ngomong kecuali kalau ditanya. Sudah cukup 1 terakhir. Malah 2. Silakan, Pak. Akan saya jawab sesingkat-singkatnya. Ya. Pak Ustadz, terkait kondisi zaman saat ini gitu ya. Ya. Tadi kan bicara dengan khauf gitu ya. Khauf. Dengan dunia kedokteran medis gitu ya. Ya. Saya dengar biasa namanya anxiety disorder namanya. Apa itu, Pak? Apa? Rasa ketakutan gitu ya, dokter ya. Oh, rasa takut. Iya, tapi takut itu terhadap duniawi gitu ya. Oh, ya, takut. Duniawi dan sebagainya. Nah, itu saya juga banyak kenal, saya bilang teman-teman kantor selalu masa khawatir gitu ya menghadapi ini, dan dia punya ketakutan yang sifatnya seperti sindrom jadinya seperti itu. Nah, ini dengan Islam itu seperti apa? Dengan Ya, baik. ketakutannya beda dengan tadi ketakutan itu. Ya, jawabannya la adwa,
tidak mungkin penyakit menular kecuali atas ketetapan Allah. Wa yujibuni al-fa'lu, yang aku sukai di saat ada wabah, tanamkan optimis. Wa mal fa'lu, apakah al-fa'lu optimis itu? Qala al-kalimatu at-thayyibatu, keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Saya pasti sehat, saya tidak akan tertular corona. Jadi itulah yang disebut dengan optimis. Jadi di saat orang pesimis, tanamkan sikap optimis. Jadi begitu Pak. Maaf karena saya sudah berjanji jawabannya sesingkat-singkatnya. Satu lagi. Ya, silakan Bapak dulu. Oh Bapak, kenapa Pak? Wah ini dari Bone ya Pak ya? Ya. Cinta. Betul, cinta. Pertanyaan berat. Oh. Jadi sakit hati itu gak boleh. Coba bapak-bapak, sebenarnya ini karena ada Pak Dokter, itu harusnya pembahasannya adalah sakit dalam pandangan Islam. Sehingga kalau saya mengisi begini, ada Pak Dokter, nanti bisa dikompilasikan. Yang jelas begini, tentang sakit ya, sakit hati. Sakit fisik dan sakit hati itu lebih banyak disebut oleh Allah dalam Quran sakit hatinya daripada sakit fisiknya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Penyakit itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati, benci, dendam, tidak suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sakit hati itu tidak bagus. Jadi jangan sampai cinta karena sakit hati, dan jangan sampai sakit hati gara-gara cinta. Kan ada lebih baik engkau bunuh aku dengan pedangmu daripada engkau bunuh aku dengan cintamu. Nah itu tahun 80-an ya Pak ya. Dah gitu. Dah gak bisa pakai dalil, pakai lagu dangdut. Silakan Pak. Silakan Pak. Terakhir. Insiden ya, ya. Ya, bisa. Contoh, pada perang Khandaq, jumlah pasukan terlalu besar orang-orang kafir. Akhirnya Rasulullah menyetujui usulan Salman Al-Farisi bikin parit. Supaya orang kafir kalau masuk berarti turun parit dulu, tidak langsung berhadapan dengan umat Islam. Ketika turun mereka akan kita lempari dengan panah. Itu satu-satunya cara. Akhirnya penggalian dimulai, waktu asar sudah masuk, parit belum selesai. Padahal ini kaitannya dengan keselamatan umat Islam. Kata Rasulullah, lanjutkan. Begitu matahari terbenam, parit paripurna baru selesai. Akhirnya seumur hidup sekali Rasulullah melaksanakan sholat asar pada waktu maghrib, dilanjutkan dengan sholat maghrib. Berarti terkesan apa? Ada jamak antara asar dan maghrib. Sampai Rasulullah selesai sholat, beliau berdoa, mala Allahu kuburahum syagoluna an sholatil wusta. Aku doakan semoga Allah penuhi kuburan orang-orang kafir itu dengan bara api neraka, karena gara-gara mereka kita terlambat sholat asar. Jadi betul sholat itu harus tepat pada waktunya, tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang sholat itu bisa diundurkan. Tapi jangan sering-sering. Itu aja. Intinya begitu. Kalau dalam situasi tertentu ya silakan dijamak. Sama dengan begini, kalau la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak boleh sholat dalam keadaan perut sakit. Berarti kalau komat jangan masuk masjid, tapi masuk WC, kan begitu.
Tapi kalau setiap komat perut saya sakit, ya berarti orang itu harus diruqyah. Jadi kalau sakit perut itu cukup sesekali sehingga dia terlambat dari sholat berjamaah. Jadi begitu Pak. Kadang-kadang sholat bisa tersingkir oleh satu kondisi tertentu yang jarang-jarang terjadi. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.